Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita project untuk keluhan dari pelanggannya. Ini olinya netes parah. Setiap ada pergantian oli katanya olinya berkurang. Tapi karena belum punya waktu atau belum ada waktu, orangnya sibuk kerja, jadi belum sempat untuk dibawa ke bengkel. Nah, hari ini beliau minta tolong dicekin apa penyebabnya. Ini ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau untuk rembes seperti ini harus dicek benar-benar. Pertama itu biasanya untuk seal water pumpnya bisa. Kedua dari packing headnya juga bisa. Saya juga nggak berani memutuskan atau nggak berani mengambil kesimpulan di awal kalau belum ada pengecekan. Nah, ini saya melakukan pembongkaran dan analisa apa penyebab oli sampai netes parah itu. Ini untuk membuka cover headnya menggunakan kunci 10, T boleh, sok boleh, ring bisa, cuma ada 4 bautnya. Nah, ini proses pembukaan. Nah, itu tadi bautnya cuma 4. Nah, ini pas untuk membuka ini keras, lengket teman-teman. Makanya saya ketok pakai palu, tapi dengan catatan ya teman-teman, pakai perasaan, jangan pakai otot. Nah, itu untuk posisi pengetokannya pun nggak bisa sembarangan, harus dipastikan tempat yang benar-benar aman dan bisa untuk diketok. Nah, ini untuk cover headnya sudah kebuka. Nah, ini salah satunya ada di sini teman-teman. Ini karet cover headnya sudah keras dan retak, menyebabkan pas posisi motor hidup itu kan di dalam mesin ada perputaran oli sama tekanan udara. Nah, karena ini sudah retak, makanya oli ngikut rembes ke bawah. Dalam jangka pemakaian lumayan lama atau motor dihidupkan lumayan lama, itu menyebabkan olinya semakin banyak yang menetes. Untuk kasus motor ini saat ini kita tanganin untuk pergantian karet seal headnya dulu. Soalnya pas dilakukan pengecekan untuk area water pumpnya itu kering teman-teman. Kalau saya pribadi nggak berani langsung menyimpulkan sebelum saya lakukan pengecekan, takutnya salah ponis teman-teman. Nah, itu karet karet headnya sudah retak, pas dilepas tadi malah putus. Ini harus dilakukan pergantian dengan yang baru. Usahakan kalau enggak yang original harus KW lumayan lah, paling enggak. Jangan yang benar-benar KW parah, soalnya kalau ber-KW parah nggak lama ntar keras lagi, dia bocor lagi. Nah, ini karet penggantinya. Oke, udah rapi, tinggal kita pengambilan bahan bakar untuk cleaning atau detailing bekas-bekas oli yang di bawah, supaya tahu kalau ada tempat kebocoran lain
setelah pergantian ini. Ini motornya mepet dinding ya teman-teman, karena motornya ini nggak ada standar 2-nya. Soalnya setelah detailing atau cleaning ini kan mungkin sedikit banyaknya ada bensin atau bahan bakar yang masuk ke ruang itu loh, blok mesin. Makanya ini tujuannya didiketin di dinding untuk didirikan atau diluruskan supaya ntar bahan bakar yang masuk ke blok mesin itu keluar barengan dengan oli yang mau ditap atau yang mau diganti. Ini masih lanjut kita dilap-lap karena apa ya, bekas olinya tadi tuh lumayan parah, lumayan banyak juga. Untuk kasus seperti ini sih Kenapa emang? tidak berpengaruh ke performa mesin, tapi kalau dibiarkan agak lama takutnya lalai atau lupa. Untuk waktu lama ntar olinya kering, bisa jadi mesinnya gancet dan harus turun mesin. Ini lanjut kita lakukan pemasangan. Oh iya, lupa teman-teman, ini untuk perhatian ya, kalau yang selain original pastikan lubang itu udah terbuka ya. Kadang-kadang kalau yang KW itu lubang itunya rapet semua.
Oke, setelah mesin ini di depan sudah beres, lanjut kita buka tap pembuangan olinya. Baut pembuangan olinya kita buka. Nah, inilah tujuannya teman-teman di pinggir dinding lah motornya, karena nggak ada standar 2-nya, kita miringin ke kanan, senderin ke dinding. Nah, untuk ya teman-teman ya, perawatan, karena sekarang banyak oli ya, dibilang palsu boleh, dibilang KW juga oke. Ini saran ya teman-teman, kalau untuk motor udah 3 bulan atau 4 bulan, setelah 4 atau 5 kali pergantian oli, alangkah lebih baiknya filter olinya yang ada di sebelah sini dibuka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecek filter olinya mampet apa enggak. Takutnya ada beberapa kasus yang saya alamin sendiri. Ini gara-gara filter olinya rapet, nggak ada celah oli untuk sirkulasi, jadi mesin motornya gancet karena nggak ada pelumasan di atas. Nah, tuh kan, ini setengahnya udah ketutup nih teman-teman. Nah, itu udah ada semacam kayak grease atau gemuknya kayak gitu yang menempel. Ini pun membersihkannya agak susah tuh. Tuh kotorannya teman-teman. Makanya ini kan untuk penyaringan sirkulasi oli. Makanya kalau saya pribadi sering 3 bulan atau 4 bulan kalau konsumen yang langganan ke saya sudah saya bersihkan, karena takut kasusnya seperti yang pernah saya alamin, karena nggak pernah ngecek filter olinya jadi mampet. Di akhirnya mau nggak mau harus ganti seher atau piston, atau motor di quarter ulang bisa, atau ganti blok satu set. Membersihkannya agak susah teman-teman, pakai sikat kawat, soalnya ini benar-benar harus berjalan dengan semestinya untuk lubang-lubang ini. Kalau lubang-lubang ini udah rapat, nggak ada sirkulasi ke atas, waduh fatal teman-teman. Oke ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk menambah semangat saya berbagi ilmu untuk teman-teman pemula ya, atau sekedar pemakai. Kalau untuk yang mekanik pro atau yang senior ya silahkan dengan caranya masing-masing. Ingat, posisi pemasangannya jangan kebalik ya teman-teman. Begini bukan. Nah, semestinya seperti itu. Jadi tutup per baru
filter oli. Nah, seperti itu ya, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik tar fungsinya beda lagi, takutnya penyaringan olinya kurang maksimal kalau salah pemasangan. Ingat ya, kalau pas pembukaan jangan sampai salah, karena motor-motor yang terbaru sekarang ada yang cuma menggunakan kunci T8. Kalau untuk jenis Vario seperti ini tuh menggunakan kunci 17. Oke, setelah selesai, saatnya kita isi ulang olinya. Jangan lupa baut pembuangannya dipasang dan dikencangkan. Ingat ya teman-teman, secukupnya aja mengencangkannya, jangan sampai pakai otot, takutnya bablas malah crankcase-nya retak. Kalau retak harus turun mesin teman-teman, harus diulas babet. Setelah selesai, kita tuangkan oli barunya, kita cek ada kebocoran oli lagi apa enggak. Oke, setelah selesai kita coba hidupkan mesinnya, melakukan pengecekan dulu. Oke, sudah aman, dirasa aman, dan saatnya kita coba ya. Dirasa aman. Oke, selesai kerjaannya, sip, tinggal rapi-rapi beres dan motor bisa diambil yang punya.